275. Surat Al-Baqarah ayat 274, 275. Monggo kita pause sana-sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Cukup. Alladzina orang-orang yang yungfikuna mereka membelanjakan amwalahum harta-harta mereka bil-laili di waktu malam wan nahari dan di waktu siang sirran sembunyi-sembunyi wa ala niatan dan terang-terangan falahum maka bagi mereka ajruhum pahala mereka inda di hadapan Rabbihim Tuhan mereka wala dan tidak ada khaufun ketakutan alaihim atas mereka wala dan tidaklah hum mereka yahzanun mereka bersedih. Alladzina orang-orang yang yaquluna mereka makan ar-riba harta riba la tidaklah yaqumuna mereka berdiri illa kecuali kama sebagaimana yaqumu berdiri alladzi orang yang yatakhabbatuhu merasukinya yatakhabbatuhu merasukinya asyaitanu syaitan minal masih dari kegilaan
Zalika yang seperti itu bi annahum dengan bahwasanya mereka qalu mereka mengatakan innama sesungguhnya tiada lain al bai'u jual beli itu mithlu sama ar-riba riba wa ahallallahu dan Allah menghalalkan al bai'a jual beli wa harrama dan dia mengharamkan ar-riba riba. Faman maka barang siapa ja'ahu datang kepadanya mau'izatun peringatan min dari Rabbihi Tuhannya fantaha maka hendaklah berhenti falahu maka baginya ma apa yang salafa telah lewat wa amruhu dan urusannya ilallah kepada Allah waman dan barang siapa ada mengulangi faulaika maka mereka itulah ashabun nari penghuni neraka hum mereka fiha di dalamnya khalidun mereka kekal. Kita ulangi, alladzina orang-orang yang yungfikuna mereka menginfakkan amwalahum harta-harta mereka billaili di waktu malam wan nahari dan di waktu siang sirran sembunyi-sembunyi wa alaniyatan dan terang-terangan falahu maka bagi mereka ajruhum pahala mereka inda di hadapan Rabbihim Tuhan mereka wala dan tidak ada khaufun ketakutan alaihim atas mereka wala dan tidak ada hum mereka yahzanun mereka bersedih alladzina orang-orang yang yakuluna mereka makan ar-riba riba la tidaklah yakumuna mereka berdiri illa kecuali kama sebagaimana yakumu berdiri alladzi orang yang yataqabbatuhu memasukinya merasuki atau memasuki sama ya asyaitonu syaiton minal masih dari gila zalika zalika yang seperti itu bi annahum dengan bahwasanya mereka qalu mereka mengatakan innama sesungguhnya tiada lain al bai'u jual beli itu mithlu seperti ar-riba riba
Wa ahallallahu dan Allah menghalalkan al-bai'a jual beli, wa harrama dan mengharamkan ar-riba riba. Faman maka barang siapa ja'ahu datang kepadanya mau'izatun peringatan min dari Rabbihi Tuhannya fantaha hendaklah dia berhenti falahu maka baginya ma apa yang salafa telah lewat wa amruhu dan urusannya ilallahi terserah Allah waman dan barang siapa ada mengulangi faulaika maka mereka itulah ashabun nari penghuni neraka hum mereka fiha di dalamnya khalidun mereka kekal. Pun sakit ya. Saya yang membacakan ayatnya, Bapak-bapak sekalian yang menerjemahkan. Alladzina yungfikuna menginfakkan atau membelanjakan amwalahum billaili di waktu malam wan nahari sirron sembunyi-sembunyi wa alaniyatan terang-terangan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun rasa takut alaihim wala hum yahzanun alladzina yakuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu berdiri alladzi yatahobbatuhu merasukinya atau memasukinya. Ini kan fi'il ya, yatahobbatuhu merasukinya atau memasukinya asyaitonu ini setannya siji ya, sayatin setan-setan ya, syaiton satu setan minal mas dari gila, dari kegilaan, dari penyakit gila. Zalika bi annahum bahwasanya mereka qalu innama sesungguhnya tiada lain atau hanyalah al-bai'u jual beli itu mithlu seperti ar-riba wa ahallallah al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha hendaklah dia berhenti falahu maka baginya ma salafa wa amruhu ilallah waman ada faulaika ashabunar penghuni neraka hum fiha khalidun mereka kekal. Pun ya.
Pun monggo sinten sing ajeng maos nggih. Ayatnya rada dawa nih mari. Monggo silakan. Yang mau mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina orang-orang yang yunfikuna mereka menginfakkan amalahum harta-harta mereka bilaili di waktu malam wan nahari dan di waktu siang hari siron secara sembunyi-sembunyi wa'alaniatan dan terang-terangan wa'alahum maka bagi mereka ajruhum pahala mereka indah di sisi Rabbihim Tuhan mereka wala dan tidaklah khaufun takut alaihim atas mereka walahum dan mereka tidak bersedih hati yahzanuna bersedih hati alladzina orang-orang yang yakuluna mereka memakan riba la tidaklah yakumu berdiri illa melainkan kama sebagaimana yakumu berdiri alladzi orang yang yatakhabbatuhu merasukinya asyaitan minar mas dari kegilaan. Dalika yang demikian itu binahum karena mereka qaulu berkata innama sesungguhnya bay'u jual beli al bay'u jual beli mislus seperti riba wa ahallallahu dan Allah telah menghalalkan bay'a jual beli al-bay'a jual beli wa harama riba dan mengharamkan riba. Faman dan barang siapa jaa telah datang kepadanya mu'idatun peringatan min dari Rabbi Tuhan mereka fantaha maka mereka berhenti adalah mereka berhenti falahu maka baginya apa yang salafa telah lewat wamruhu dan urusannya ilallah terserah Allah. Waman dan barang siapa ada mengulangi faulaika maka bagi mereka ashabu penghuni an-nari neraka mereka fiha di dalamnya khaliduna abada hum fiha mereka di dalamnya khaliduna kekal. Ya cukup ya. Pon wengi ini saya rada mundur jadi alladzina yunfikuna amwalahum orang-orang yang mereka membelanjakan menginfakkan harta mereka di waktu malam bilaili wan nahar di waktu malam dan siang baik sirron wa alaniyatan baik dengan sembunyi-sembunyi wa alaniyatan dan terang-terangan. Jadi membelanjakan harta infak boleh dengan sembunyi-sembunyi dan boleh dengan terang-terangan masing-masing memiliki keutamaan. Falahum ajaruhum inda rabbihim maka bagi mereka mendapatkan pahala di hadapan Tuhan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim dan tidak ada rasa takut atas mereka wala hum yahzanun dan mereka tidak bersedih hati. Ini orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan itu akan diganjar oleh Allah. Pada hari kiamat nanti mereka itu tidak akan mengalami ketakutan dan tidak mengalami kesedihan. Orang beriman senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak pernah berhenti dari perbuatan itu. Berinfak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, boleh secara terang-terangan. Berinfak di jalan Allah merupakan salah satu cara untuk melepaskan diri dari azab Allah nanti di akhirat. Kemudian hadis tentang keutamaan orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi juga pernah saya bacakan pada pertemuan yang lalu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan Allah akan menaungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama al-imamul adilu, seorang imam yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, kedua
pemuda atau pemudi yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Tuhannya. Pemuda-pemudi yang mereka itu rajin ibadah kepada Allah. Itu termasuk golongan yang mendapatkan naungan besok pada hari kiamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa bergantung, gandrung kepada masjid. Hatinya selalu ingat kepada masjid. Walaupun kita sudah tidak muda lagi, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Orang yang hatinya itu senantiasa ngurusi masjid, gandrung kepada masjid, dimanapun dia itu teringat masjid. Nah, itu orang-orang yang akan nanti mendapatkan naungan di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kita akan semuanya akan takmir masjid, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dari arah ini, walaupun kita sudah tidak. Kalau dari segi pemuda kan itu sudah lewat, ya. Kita sudah, mudah-mudahan di masa muda kita termasuk orang yang rajin ibadah, tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kita sudah tidak muda lagi, ya. Umur kita sudah lewat 40 tahun, dan 2026 ini tambah setahun lagi, tambah 1 tahun lagi. Warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Paling tidak kita adalah seorang laki-laki yang hatinya itu senantiasa gandrung ke masjid, ya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, kita ini berkumpul juga karena Allah, ya. Kita berkumpul di masjid ini dalam pertemuan FKWM juga karena Allah, dan nanti kita berpisah masing-masing menunaikan tugasnya masing-masing juga karena Allah juga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini juga. Warajulun tolabathu imra'atun dzata mangsubin wa jamalin. Dan seorang laki-laki yang merayunya seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Nah, tidak ada yang merayu kita, tidak ada, ya. Sing goda kita kan tidak ada. Nah, sing ada itu Nabi Yusuf nih tadi. Nabi Yusuf kan digoda seorang perempuan yang cantik, bahkan bangsawan, ya. Istrinya pejabat kan itu, ya. Memiliki kedudukan dan cantik. Faqala, maka dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini kan jarang, ya. Seorang laki digoda seorang perempuan yang cantik, memiliki kedudukan, tapi dia tidak mau karena takut kepada Allah. Jadi rasa dibayari nih, gitu. Rasa bayari. Ini dia tidak mau karena takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang laki-laki yang dia bersedekah menyembunyikan, ya, sedekah dengan sembunyi-sembunyi tadi, ya, hatta la ta'lama, sehingga tidak mengetahui shimaluhu, sebelah kirinya, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang dia infakkan tangan kanannya. Orang berinfak ngelongke tangan tengen, tangan kiwa orang ngerti. Ngekei tonggone sing bagian sebelah kanan, sebelah kiri tidak tahu. Saking sembunyinya ini, saking supaya orang meri lah, ya, mboten meri, lah untuk menjaga, untuk mungkin ya keikhlasan lah. Yang terakhir, warajulun dzakarallah khalian, seorang laki-laki yang dia ingat kepada Allah tatkala dalam keadaan sepi, dalam keadaan sunyi, fafaudat, kemudian berlinangan ainahu, kedua matanya. Itu fadilah keutamaan orang yang berinfak dengan sembunyi-sembunyi, termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan besok pada hari kiamat. Di ayat berikutnya, alladzina ya'kuluna riba, setelah Allah menjelaskan tentang fadilah keutamaan infak fisabilillah, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi, yang mereka diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Sebaliknya, sedangkan orang-orang yang memakan riba, la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Dzalika bi annahum qalu, karena gilanya tadi dia mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Karena tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram, sehingga dia mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Orang kulaan, ya, belanja kemudian dia cari untung, sedangkan riba itu kan meminjamkan kemudian dia cari untung, ada bunga, ya, sama-sama cari untung, maka jual beli itu sama dengan riba. Itu dia mengatakan begitu.
Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatu mir rabbih, maka barang siapa sudah datang kepadanya peringatan, nasihat dari Tuhannya, fantaha, hendaklah dia berhenti. Kalau sudah datang peringatan bahwa riba itu hukumnya haram, ya, baik yang riba yang berlipat ganda maupun hanya berapa persen pun itu hukumnya haram, fantaha, hendaklah dia berhenti. Kalau sudah diingatkan. Falahu masalah, kalau dulu pernah melakukan, nah, itu ya baginya apa yang telah lewat ya, ya sudah ditobati saja. Wa amruhu ilallah, urusannya terserah Allah, apakah Allah mau mengampuni, apakah Allah mungkin banyak punya urusan yang lain. Wa man ada faulaika ashabun nar, barang siapa sudah diingatkan jangan melakukan riba tapi masih mengulang, ya, mengulangi lagi, tidak mau berhenti, faulaika ashabun nar, maka mereka diancam dengan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dosa riba adalah termasuk dosa besar karena disertai dengan ancaman. Disertai dengan ancaman dan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal. Jadi para pemakan riba itu akan bangkit pada hari kiamat seperti orang kerasukan setan. Sebab kebangkitan seperti itu adalah karena mereka beranggapan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Karena sama-sama menimbulkan mengambil keuntungan bagi para pelakunya. Mereka tidak paham bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang sudah mendengar peringatan Allah dalam soal ini lalu berhenti dari praktek riba, maka hasil praktek riba yang sudah lewat itu untuknya. Sedang urusannya terserah kepada Allah. Orang yang masih kembali kepada praktek riba setelah ada pemberitahuan ini akan jadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Allah akan menghapuskan, membinasakan riba dan akan memberikan keuntungan pada sodakoh. Yang dimaksud dengan penghapusan atau pembinasaan di sini adalah menghapuskan barokahnya di dunia, meniadakan pahalanya di akhirat. Demikian juga dengan keuntungan pada sodakoh itu dengan barokah di dunia serta balasan dan pahala di akhirat. Wallahu alam. Allah tidak suka kepada setiap orang yang biasa kafir, yang biasa berbuat dosa. Keadaan manusia di akhirat itu seiring dengan kelakuannya di waktu di dunia. Pandangan dan keyakinan seseorang itu akan menentukan sikap dan perilakunya dalam hal ini. Karena pandangan yang salah terhadap jual beli dan riba, orang melakukan riba seolah-olah tanpa beban. Salah satu perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir ialah orang beriman itu mengerti halal haram, mengerti kalau riba itu adalah haram, tidak sama dengan jual beli yang halal. Orang yang baru beriman tidak dituntut atas perbuatan dosa yang telah lewat jika beriman sepenuhnya dan ikhlas. Ada urusan selain syirik yang menjadikan orang itu kekal di neraka. Demikian, sementara itu bahwa sekalian yang dimuliakan Allah, yang bisa saya bacakan pada kesempatan malam hari ini ayat 274-275, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.